Jadi itu juga bisa memberikan menjauhkan kita dari hal-hal kebangkrutan teman-teman ya. Tetapi kalau halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya melakukan laminating atau pengepresan yang benar teman-teman ya, ataupun yang bagus, ataupun yang biar hasilnya bagus seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama-tama kita harus menghidupkan mesin laminatingnya dulu teman-teman ya. Oke, ini kita menunjukkan angka yang 130 teman-teman ya. Ini kan 129. Nah 130. Kemudian setelah itu kita tunggu. Nah ini kan menunjukkan angka 130 teman-teman ya. Jadi standarnya untuk biar dia hasilnya bagus itu derajat celciusnya harus 130 teman-teman ya. Oke, kalau kurang dari itu nanti dia kurang lengket ataupun hasilnya kurang optimal teman-teman ya. Oke, jadi ini 130. Kemudian kita tunggu sampai indikatornya berwarna hijau teman-teman ya. Jadi indikatornya yang ini teman-teman, ini kan masih berwarna merah ya. Nah, kita tunggu sampai berwarna hijau. Oke, kita tunggu dulu warnanya sampai berwarna hijau. Sambil nunggu saya akan lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi kalau laminating itu ada beberapa jenis ukuran teman-teman ya. Ada yang ukuran KTP, SIM. Wah ini sebelah hijau teman-teman. Nah ini kalau udah hijau seperti ini berarti udah siap dimasukkan. Nah ini dimasukkan teman-teman. Kalau udah hijau seperti ini berarti udah siap dimasukkan ya. Ini udah dimasukkan seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat. Nah kemudian kita lihat hasilnya udah keluar belum. Nah jadi seperti ini teman-teman ya, hasilnya bagus ya. Jadi dia lengket ya, karena panasnya juga pas ini teman-teman ya, 130 derajat celcius. Oke. Kalau jika seandainya ingin optimal lagi, bisa diulang lagi, masukin lagi teman-teman ya, seperti ini. Jadi 2 kali dimasukkan, oke, supaya tambah bagus ataupun tambah lengket itu plastiknya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Kita ambil lagi tuh, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk ukuran seperti ini teman-teman, biayanya adalah Rp3.000 teman-teman ya, kalau ukuran KTP dan seperti ini. Oke. Setelah itu baru dimatikan mesinnya. Jadi kalau untuk ukuran yang KTP, ukuran yang seperti tadi itu sekitar Rp3.000 satu buahnya teman-teman ya, untuk pengepresan. Kemudian kalau untuk ukuran yang seperti ijazah itu ya, ijazah maupun KK ya, pokoknya yang sebesar-besar itu satu lembarnya adalah Rp5.000 ya. Jadi bervariasi teman-teman ya. Kalau di daerah saya seperti itu, di toko saya khususnya adalah di toko saya ya. Kalau yang kecil 3.000 ukuran KTP itu. Kalau kemudian untuk yang besar, yang ukuran KK ataupun ijazah itu Rp5.000 per lembarnya teman-teman ya. Oke. Dan kemudian teman-teman juga harus disesuaikan plastiknya ya. Kalau membeli itu yang ukuran KTP ya, yang seperti ini teman-teman ya, yang ukuran KTP yang harus belinya seperti ini. Ini ada satu paknya, itu harganya lupa saya berapa, itu istri saya yang beli. Kemudian yang untuk ini yang ukuran A4 teman-teman ya. Untuk A4 seperti bisa buat KK ataupun KTP KK ataupun ijazah ya teman-teman ya, bisa yang A4. Kemudian kalau kurang besar lagi bisa memakai yang ukuran F4 atau yang legal teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang baru membuka usaha fotokopi dan ATK, jangan lupa juga untuk menyediakan mesin laminating atau mesin pengepresan untuk menambah pendapatan kita ya teman-teman ya, selain daripada usaha ATK tadi.
kalau semakin banyak kita memberikan pelayanan-pelayanan di toko kita, maka akan semakin bagus juga image-nya ataupun penilaian orang terhadap toko kita ya. Jadi kalau misalnya mau nanti kemana ya? Oh, di toko Ragil aja ada di sana. Oh, mau beli buku di mana? Oh, di toko Ragil ada aja. Mau pengepresan ataupun mau pengetikan di mana? Di sana. Mau ngeprint di mana? Di toko Ragil. Jadi kalau semakin banyak kita memberikan pelayanan kepada konsumen, maka semakin bagus juga image kita di mata konsumen ya. Jadi kalau saya sarankan buat teman-teman semua, kalau udah buka usaha ATK fotokopi, itu ya ditambah lagi dengan usaha-usaha lainnya yang bisa mendukung ataupun menambah pendapatan kita ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti contohnya saya sendiri ini, selain usaha jual beli ATK ataupun fotokopi, saya juga melakukan pengepresan, melakukan pengetikan, melakukan pengeprintan, kemudian saya juga jualan pulsa, jualan kartu perdana, jualan aksesoris HP ya. Kemudian saya juga menjual minuman ya, minuman dingin, jadi bisa buat kembalian ataupun bisa buat menghilangkan rasa haus buat konsumen yang menunggu di toko kita, misalnya sedang fotokopi maupun sedang berbelanja lainnya, kelamaan kan. Jadi kalau haus nggak usah jauh-jauh, bisa membeli ke toko kita teman-teman ya. Jadi selain itu saya juga menjual ada rokok, kemudian saya menjual makanan ringan ya, seperti keripik tempe, keripik ubi, ya pokoknya kita sebagai wirausaha kecil-kecilan seperti ini harus bisa mencari celah atau menggunakan kesempatan yang ada ya, yang bisa kita jadikan pendapatan di toko kita ya. Jadi jangan monoton. Kalau kita usaha ATK aja, kita cuman mendapatkan penghasilan dari usaha ATK aja. Jadi kalau kita punya banyak macam-macam jasa yang kita berikan kepada konsumen, maka semakin banyak juga pemasukan kita ya, selain daripada toko ATK tersebut. Dan fungsinya atau manfaatnya, seandainya toko ATK kita sedang down ataupun kurang peminatnya, maka mungkin di sisi lain dari jasa kita yang lain, misalnya dari jual beli pulsa ataupun dari aksesoris HP, itu kita mendapatkan pemasukan yang lebih besar ya. Jadi bisa saling melengkapi dan saling mensupport antara jasa yang satu, misalnya ATK, dan jasa kedua jual beli pulsa, ataupun jasa ketiga misalnya saya agen mandiri ya. Jadi berbagai macam jenis-jenis usaha yang kita berikan, yang kita kepada konsumen itu tersebut ya teman-teman ya, kita berikan kepada konsumen, itu akan membuat saling melengkapi, saling mensupport satu dengan yang lainnya ya. Jadi itu juga bisa memberikan menjauhkan kita dari hal-hal kebangkrutan teman-teman ya. Tetapi kalau kita cuma mengandalkan dengan satu jenis usaha, maka kalau satu saya itu sudah down ataupun pembelinya turun, maka kita pun nggak ada pemasukan lain yang bisa menggantikannya ataupun mencukupinya teman-teman ya. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman semua, kalau buka usaha kecilan seperti ini, bisa juga menambah usaha-usaha lain yang bisa mendukung di toko kita teman-teman ya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja teman-teman ya untuk share pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua sesama wirausaha ya. Jangan lupa untuk selalu nonton video-video terbaru dari Mas Ragil, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.